Halo guys, welcome back to Show Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Banten. Saya akan membahas awal mula berdirinya Kerajaan Banten. Awal mula berdirinya Kerajaan Banten yaitu karena keberhasilan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke wilayah Barat Jawa pada awal abad ke-16. Salah satu tokoh penting dalam ekspansi ini adalah Fathahillah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1527. Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Banten dari kekuasaan Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Setelah penaklukan itu, wilayah Banten diserahkan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang kemudian menjadi Sultan pertama Banten. Sejak saat itu, Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat, terutama karena letaknya strategis sebagai pelabuhan dagang dan penghasil lada yang terkenal di Nusantara. Adalah raja-raja dari Kerajaan Banten. Yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1570 sampai 1585. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1585 sampai 1566. Yang keempat, Pangeran Ratu yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1596 sampai 1647. Yang kelima, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1647 sampai 1651. Yang keenam, Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Abdul Fattah yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1683 sampai 1687. Yang ke-8, Sultan Abu Fath Muhammad Yahya yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1687 sampai 1690. Yang ke-9, Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1690 sampai 1733. Yang ke-10, Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1733 sampai 1747. Yang ke-11, Ratu Syarifah Fatimah yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1747 sampai 1750. Yang ke-12, Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qodri yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1753 sampai 1773. Yang ke-13, Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliluddin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1773 sampai 1799. Yang ke-14, Sultan Abdul Fath Muhammad Muhyiddin Zainusalihin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1799 sampai 1803. Yang ke-15, Sultan Abul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1803 sampai 1808. Yang ke-16, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin yang memimpin Kerajaan Banten pada tahun 1809 sampai 1813. Selanjutnya adalah perkembangan Kerajaan Banten. Posisi geografis ini memberikan keuntungan besar dalam mengembangkan perdagangan maritim yang berkembang pesat di Banten pada masa kejayaannya. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Selama pemerintahannya, Banten berhasil menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Banten menguasai jalur perdagangan antara Jawa dan dunia luar, menjalin hubungan dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Arab, hingga negara-negara Eropa. Pelabuhan Banten menjadi salah satu pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai komoditas perdagangan seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi lainnya yang diekspor ke seluruh dunia. Kejayaan perdagangan ini membuat Kerajaan Banten memiliki kekayaan yang melimpah dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Selain kemajuan ekonomi, Kerajaan Banten juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Banten menjadi daerah yang sangat berkembang dalam penyebaran agama Islam yang diperkenalkan melalui jalur perdagangan dan peran aktif para ulama.
Wali Songo yang merupakan kelompok ulama penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki peran penting dalam pengembangan agama Islam di wilayah ini. Agama Islam menyebar dengan cepat di Banten dan wilayah-wilayah sekitarnya, memperkuat pengaruh kerajaan dalam bidang spiritual. Masuk pada kerajaan Banten menghadapi kedatangan bangsa Barat. Belanda kali pertama datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Namun kala itu Belanda langsung diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka dianggap kasar dan sombong. Ketidaksukaan rakyat Banten terhadap Belanda berlanjut hingga 1656. Kala itu Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Pada 1656, rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda. Pada 1681, Istana Surosowan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC, sedangkan Sultan Agung Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Sultan Agung Tirtayasa segera mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk kembali merebut Istana Surosowan. 1 tahun berselang, pasukan Sultan Agung berhasil mendesak pasukan Haji pada 1682. Sultan Haji yang mulai kewalahan berusaha meminta bantuan kepada VOC. Bersama dengan VOC, Sultan Haji mampu meredam perlawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Agung sampai ke Bogor. Pada akhirnya, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Setelah Sultan Agung Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten. Dengan tertangkapnya Sultan Agung Tirtayasa, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Thanks for watching.